Halo, nama saya Nathanael Bimo Priambodo, kelas 12 MIPA 3, absen 26. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan ulangan harian sejarah yang berkaitan dengan integrasi dan disintegrasi. Yang pertama, pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan pergolakan daerah yang berkaitan dengan sistem pemerintah. Bagaimana upaya yang harus diwujudkan pemerintah untuk mengantisipasi pergolakan serupa pada masa kini? Ya, dulu tahun 50 sampai 60-an terjadi ketimpangan ekonomi yang besar antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Pembangunan di luar Jawa sangat minim, tetapi pembangunan di Jawa sangat pesat sehingga menimbulkan keirian atau pemberontakan karena menuntut keadilan. Mengapa saya sudah mengirim banyak anggaran kepada pemerintah pusat tetapi pembangunan di daerah saya masih minim? Begitu ceritanya. Dan hal serupa pada tahun belakangan ini terjadi pula. Contohnya saja Papua yang ingin merdeka karena merasa dirugikan oleh pemerintah Indonesia. Mereka merasa bahwa sudah dirampok oleh pemerintah Indonesia. Mereka mempunyai tambang emas Freeport yang diambil oleh Indonesia, akan tetapi pembangunan di Papua masih minim, sehingga itu menyebabkan sebuah gerakan yang bernama OPM tersebut. Nah, upaya yang harus dilakukan pemerintah yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi sekarang adalah membangun dan memodernisasi peradaban yang ada di daerah, tidak terkecuali di Papua. Hal itu menyebabkan daerah lain menjadi mempunyai nasib yang sama dengan orang Pulau Jawa karena sudah modern, sehingga mereka senang dan keadilan Indonesia terpenuhi. Nomor 2, banyak tokoh-tokoh yang berperan dalam menjaga integrasi bangsa. Pilihlah salah satu tokoh lalu jelaskan peran tokoh tersebut dalam upaya menjaga integrasi bangsa dan teladan baik dari tokoh tersebut. Nah, kali ini saya akan memilih tokoh VNC Sumual, yaitu pemimpin pemberontakan Permesta. Tetapi mengapa saya memilih pemimpin pemberontak? Saya memilih dia karena pertama, dia cinta tanah air. Mengapa demikian? Meskipun dia melakukan pemberontakan, tetapi dia tidak mempunyai intensi apapun untuk berpikiran untuk memisahkan diri dari Indonesia. Karena tujuan pemberontakan tersebut bukan memisahkan diri, akan tetapi menuntut keadilan untuk wilayah Indonesia bagian timur. Yang kedua, dia adalah orang yang kritis dan berani, karena dia berani untuk melakukan pemberontakan demi mensejahterakan dan menegakkan keadilan sosial, khususnya untuk wilayah Indonesia Timur. Yang ketiga, dia rela berkorban. Mengapa demikian? Karena ia pernah meminjam uang dari Bank Indonesia untuk dibagikan kepada rakyat-rakyat di wilayah Indonesia Timur. Hal ini harusnya 3 poin ini, yaitu kritis, rela berkorban, dan cinta tanah air, harusnya dimiliki oleh pemuda sekarang. Mengapa demikian? Karena di masa yang modern ini banyak terjadi kelunturan rasa nasionalisme dan rela berkorban dan sikap kritis. Dan apabila itu semakin luntur, maka persatuan di Indonesia akan terancam pula. Yang ketiga, berikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari dan refleksi kalian masing-masing. Nah, yang saya pelajari dari bab disintegrasi ini adalah disintegrasi ini bermula dari keegoisan kelompok orang atau per orang. Mengapa demikian? Karena contohnya saja Papua yang merasa dirugikan. Pemerintah Indonesia tidak sangat egois menurut saya, karena kenapa? Dia hanya mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan orang lain, melihat kepentingan orang lain, melihat rakyatnya sengsara di Papua,
tidak mendapatkan pembangunan yang baik. Dan keegoisan ini harusnya hilang di masa yang sangat modern ini. Karena apa? Karena dibutuhkan sikap yang tidak egois untuk menciptakan persatuan dan kesatuan di Indonesia ini. Semakin hari orang-orang semakin egois dan kompetitif, karena untuk mempertahankan hidup di era globalisasi ini sangat susah, sehingga banyak orang yang memakan sesamanya, homini lupus, dan hal ini tidak boleh terjadi untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia tetap berlangsung. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.